ketidakbecusan anak Nabi Sulaiman yang bodoh membuat warisan kerajaan kocar-kacir. Di zaman yang jauh di tanah Israel yang subur, hiduplah seorang nabi besar yang dikenal sebagai Nabi Sulaiman. Kecerdasan dan kebijaksanaannya yang luar biasa telah menjadikannya pemimpin yang dihormati oleh seluruh rakyatnya. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Israel berkembang pesat. Kota-kota megah dan istana indah berdiri dengan menawan. Perekonomian berkembang dan perdagangan mekar. Pada suatu pagi yang cerah, Nabi Sulaiman berada di balairung istananya, dikelilingi oleh para menteri dan penasehatnya yang bijaksana. Raja ini dikenal tidak hanya sebagai penguasa yang bijak, tetapi juga seorang yang rendah hati dan penyayang terhadap rakyatnya. Salah seorang menteri berkata, "Ya Nabi Sulaiman, di bawah pemerintahanmu kita mencapai puncak kejayaan. Rakyat senang dan sejahtera. Namun bagaimana kita memastikan agar kejayaan ini berlanjut?" Nabi Sulaiman tersenyum. "Kita akan memastikan kelangsungan kejayaan ini dengan memahami bahwa kebijaksanaan adalah kunci untuk merajut harmoni di antara kita semua." Saat itulah seorang pemuda yang belum terlalu dikenal, Rahabam bin Sulaiman, datang ke hadapan raja. Dia tampak gelisah. Nabi Sulaiman bertanya, "Ada yang mengganggu pikiranmu, anakku?" Rahabam menjawab, "Ayah, aku ingin membuktikan kehebatanku. Aku ingin mengukir namaku dalam sejarah sebagai raja yang kuat dan hebat." Nabi Sulaiman tersenyum paham. "Ambisimu adalah hal yang baik, Rahabah. Tetapi ingatlah bahwa kekuatan sejati bukan hanya diperoleh melalui kekuatan militer, tetapi juga dengan bijaksana dan pemahaman." Rahabah berpikir sejenak lalu berkata, "Ayah, apakah ada cara yang lebih baik untuk menunjukkan kekuatan kita kepada dunia?" Nabi Sulaiman menjawab, "Ada, anakku, yakni dengan kebijaksanaan. Kita dapat menjaga perdamaian, membangun persatuan di antara rakyat kita, dan menjadikan Israel tempat yang aman dan sejahtera." Dialog ini mencerminkan awal dari kisah Rahabah dan menggambarkan konflik internalnya yang akan mempengaruhi nasib kerajaan. Keberhasilan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman menjadi landasan penting dalam cerita ini. Waktu terus berlalu dan Rahabah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia rajin belajar dan memiliki ambisi yang besar untuk melampaui kejayaan ayah dan kakeknya, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Namun semakin Rahabam tumbuh dewasa, semakin jelas terlihat perbedaan antara dirinya dan ayahnya dalam hal kepribadian dan pendekatan. Suatu hari, para menteri dan penasihat kerajaan berkumpul di istana. Mereka datang dengan permintaan dari rakyat. Seorang penasihat senior, Ahijah, dengan lembut menyampaikan keinginan rakyat itu. "Wahai Raja Rahabam, rakyatmu merindukan keringanan dalam pajak dan beban yang kami pikul. Mereka ingin merasakan kemudahan hidup di bawah pemerintahanmu." Rahabam diam sejenak, mencerna permintaan tersebut. Ambisinya menggebu-gebu di dalam dirinya dan dia ingin menunjukkan kekuatan kekuasaannya. Dia berbalik kepada para penasihatnya yang lebih muda dan bertanya, "Apa pendapat kalian?" Seorang penasihat muda bernama Yarubam dengan berani berkata, "Raja, jika kau memenuhi permintaan rakyat ini, kau akan memenangkan hati mereka. Mereka akan melihatmu sebagai penguasa yang penyayang." Namun, penasihat lain yang lebih keras, Adoniram, berpendapat sebaliknya. "Raja,
Menurutku, permintaan ini akan menunjukkan bahwa kau adalah raja yang lemah. Biarkan rakyat tahu bahwa kita tidak akan mentoleransi ketidaktaatan." Pikiran Rehoboam terpecah dalam memutuskan. Ia merasa dilema antara ambisinya untuk menjadi raja yang kuat dan dorongan untuk memenangkan hati rakyatnya. Akhirnya dia menjawab dengan bangga, "Kalian pikir ayahku berat? Kalian belum melihat apa itu berat. Aku akan menjadikan pajak dan beban kalian lebih berat lagi." Para penasihat dan menteri terkejut mendengar keputusan Rehoboam. Berita ini cepat menyebar ke seluruh kerajaan dan rakyat merasa kecewa dan marah. Ambisi yang tidak terkendali dan ketidakbijaksanaan dalam pengambilan keputusan Rehoboam ini dapat membawa konsekuensi yang merugikan. Rehoboam dengan pilihan yang kurang bijak telah membuka jalan untuk menuju perpecahan kerajaan. Ketidakpuasan rakyat semakin menjadi-jadi. Mereka merasa diperlakukan dengan kejam oleh raja mereka sendiri. Sebagai tanggapan terhadap kebijakan yang keras itu, beberapa pemimpin suku di utara Israel berkumpul secara diam-diam. Salah satu pemimpin yang paling vokal adalah Yeroboam, seorang yang cerdas dan populer di kalangan rakyat, berbicara dengan suara tegas kepada para pemimpin suku lainnya. "Kita tidak bisa terus menderita di bawah pemerintahan Raja Rehoboam. Kita harus memutuskan tindakan apa yang harus kita ambil." Pemimpin suku lainnya setuju dan mereka berencana untuk menyatakan kemerdekaan mereka dari Raja Rehoboam. Mereka menentukan nama kerajaan baru mereka, Kerajaan Israel Utara. Sementara itu di selatan, di Kerajaan Yehuda, Rehoboam mulai menyadari kesalahannya. Namun, upaya rekonsiliasi yang dia coba gagal. Kerajaan Israel pecah menjadi dua dan perpecahan itu semakin dalam. Raja Rehoboam memang memiliki kebijaksanaan, namun dengan ambisinya dan ketidakmampuannya membaca perasaan rakyat menyebabkan perpecahan ini. Dia menyesal atas keputusan kerasnya, tetapi sudah terlambat. Kerajaan Israel Utara yang dibentuk oleh pemimpin suku di bawah pimpinan Yeroboam menjadi semakin lemah. Meskipun mereka mendapatkan kemerdekaan yang mereka inginkan tanpa kebijaksanaan yang dulu dimiliki oleh Raja Sulaiman, kerajaan ini mulai menghadapi masalah. Kekaisaran Ansyur yang kuat dan agresif melihat peluang dalam kelemahan Israel Utara. Mereka menyerbu kerajaan tersebut dengan pasukan besar-besaran. Pertempuran sengit terjadi, tetapi kekuatan Asyur yang superior akhirnya berhasil mengatasi pasukan Israel Utara. Kerajaan Israel Utara jatuh ke tangan Asyur dan rakyatnya kembali mengalami penderitaan. Mereka dibuang dari tanah mereka dan kekayaan mereka dijarah. Ini adalah akhir dari kerajaan yang pernah mereka banggakan. Sementara itu, Kerajaan Yehuda di selatan, Rehoboam melihat nasib saudara-saudaranya di utara dengan kesedihan. Dia belajar dari kesalahannya dan berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang bijak. Namun kerajaan Yehuda juga menghadapi tantangan dan masa depannya tidaklah cerah. Kekuatan militer saja tidak cukup untuk menjaga kestabilan sebuah kerajaan. Waktu terus berlalu dan kerajaan Yehuda di selatan itu juga mengalami masa-masa sulit. Mereka terlibat dalam konflik dengan bangsa-bangsa sekitarnya dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Akhirnya, nasib tragis pun menimpa kerajaan Yehuda. Bangsa Babilonia yang kuat menyerang Yerusalem, ibu kota Yehuda.
Mereka menghancurkan bait Allah yang suci dan membawa banyak penduduk Yehuda sebagai budak ke Babel. Rakyat Yehuda mengalami pembuahan yang panjang dan menderita. Mereka merindukan masa-masa kejayaan yang pernah mereka nikmati di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Keengganan untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan ketidaktaatan terhadap nilai-nilai kebijaksanaan dapat membawa bencana dan kehancuran yang tidak perlu. Keberhasilan dan kejayaan kerajaan hanya dapat dipertahankan melalui kebijaksanaan, kesederhanaan, dan pemahaman akan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Rahabam, anak Nabi Sulaiman yang tidak mewarisi kecerdasan ayah dan kakeknya, menjadi pelajaran berharga bagi generasi-generasi berikutnya. Keputusan-keputusan yang tidak bijak dan ambisi yang tidak terkendali telah membawa keruntuhan bagi kerajaan Israel. Pembagian menjadi dua kerajaan, kejatuhan Israel Utara, dan akhirnya kehancuran Yehuda adalah akibat dari tindakan-tindakan yang salah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan, kesederhanaan, dan pemahaman akan kehendak Allah adalah kunci untuk merajut harmoni dalam suatu kerajaan. Pemimpin yang bijaksana harus mendengarkan suara rakyatnya, memahami kebutuhan mereka, dan bertindak dengan empati. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.